Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini, gue bakal bahas materi mengenai jurnal umum. Nah, langsung aja kita ke materi pembahasannya. Yang pertama, sebelum kalian masuk ke jurnal, kalian harus tahu dulu apa sih itu saldo normal atau normal balance. Nah, saldo normal itu adalah saldo di mana netur dari setiap akun itu berada. Nah, akun itu adalah perkiraan ya. Jadi, istilahnya itu adalah ketika akun itu naik atau turun, saldonya itu ada di sebelah mana, debit atau kredit. Nah, jadi ibaratnya itu kayak em, setir kemudi mobil di Indonesia itu kan ada di sebelah kanan ya. Tapi kalau misalkan di Korea itu ada di sebelah kiri. Nah, kayak gitu ibaratnya. Nah, untuk normal balance atau saldo normal, kalau misalkan dia aset itu ada di sebelah debit. Jadi kalau misalkan aset itu mengalami kenaikan, saldo aset tersebut akan berada di sebelah debit. Sebelah debit itu biasanya ada di sebelah kiri ya. Nah, kalau misalkan kredit itu nanti ada di sebelah kanan. Oke. Nah, kalau misalkan liabilities atau utang itu ada di sebelah kredit. Jadi kalau misalkan utang naik, nanti saldonya itu ada di sebelah kredit. Ekuitas juga kalau misalkan mengalami kenaikan, saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Revenue juga kalau misalkan naik itu di kredit. Expense kalau misalkan naik dia itu di debit. Dan dividen kalau misalkan naik ada di sebelah debit. Nah, ini untuk saldo normal atau normal balance. Next, kita lanjut untuk mengetahui kenapa sih kalau misalkan aset itu kalau naik di sebelah debit, tapi kalau misalkan revenue itu di sebelah kredit. Nah, jadi kan tadi udah disinggung sedikit ya, kalau misalkan aset itu normal balance-nya di debit. Nah, jadi kalau misalkan aset itu mengalami kenaikan, maka akan bertambah dari sisi debitnya. Sedangkan kalau misalkan dia berkurang, maka akan berkurang di sisi kreditnya. Nah, lalu kenapa kalau misalkan revenue itu ada di sisi kredit, kan dia nambahin uang kita kan. Pendapatan itu kan nambah uang. Tapi kenapa kalau misalkan revenue naik itu malah di sebelah kredit? Karena revenue ini sendiri sifatnya itu adalah menambah equity. Nah, equity tadi itu kan saldo normalnya di kredit ya. Nih, equity saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Nah, begitu juga dengan revenue. Karena dia menambah equity, maka saldo normalnya itu ada di sebelah kredit. Nah, begitu juga dengan expense dan dividen ya. Saldo normalnya itu di debit. Oke, lanjut kita ke latihan ya. Nah, di sini nomor satu itu contoh ya. Beli peralatan, kemudian dia ini on account. On account itu maksudnya adalah nyicil ya atau utang. Nah, maka account payable akan berpengaruh di sebelah mana? Nah, karena dia ngutang, berarti kan utangnya itu bertambah kan, account payable-nya. Karena account payable-nya bertambah, maka akan berpengaruh di sebelah kredit dong. Karena saldo normal utang itu atau liabilities adalah sebelah kredit ya. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Bayar dividen ke shareholders senilai $400 cash. Maka cash yang akan berpengaruh ada di sisi mana? Cash itu kan aset ya. Aset kalau misalkan bertambah itu kan ada di sisi debit ya. Maka cash akan berpengaruh dari sisi debit. Ini disingkat aja ya biar cepat. Nah, yang ketiga, bayar biaya listrik bulanan. Maka utilities expense akan berpengaruh di sisi utilities expense itu kan beban ya. Beban itu tadi expense saldo normalnya di sebelah debit ya. Nomor 4, terima pembayaran piutang dari klien. Maka account receivable akan berpengaruh di sisi, nah AR itu atau piutang itu kan aset ya. Nah, kita tambah eh, piutang, tapi di sini bukan penambahan ya. Di sini tuh kalau misalkan AR-nya itu muncul atau timbul, maka kan saldo normalnya itu kan di debit ya, karena dia aset. Tapi di sini kita terima pembayaran. Terima pembayaran berarti kan piutangnya berkurang, bukan bertambah.
Kalau tadi kan di debit kalau dia bertambah. Nah, kalau misalkan dia berkurang ya berarti di sebelah kredit ya. CR itu kredit ya, singkatan bahasa Inggrisnya. Kredit. Nah, lalu nomor 5, melakukan pembayaran atas hutang sebelumnya. Nah, kita bayar utang nih. Kalau tadi kan utang itu kalau misalkan nambah itu kan sebelah kredit. Nah, di sini kita mau bayar. Kalau bayar kan berarti utangnya berkurang dong. Nah, karena berkurang berarti jadinya akan berpengaruh di sisi debit. Oke, lanjut ya. Kita ke latihan soal selanjutnya. Di sini nomor 1, buy equipment worth 4 million rupiah, di mana 2,5 jutanya itu cash dan sisanya itu ngutang ya, akan dibayar di akhir bulan. Nah, jurnalnya itu apa? Jurnalnya di sebelah debit adalah kita kan bayar cash-nya itu untuk membeli equipment. Equipment itu peralatan ya. Nah, maka peralatan bertambah, aset bertambah. Aset bertambah ada di sisi debit ya. Makanya di sini equipment-nya di debit sebesar 4 juta. Nah, tadi ya yang disebutin ya, kalau misalkan debit itu dia agak ke kiri, makanya dia agak ke sini nih, agak ke kiri nih. Nah, lalu kreditnya, ini udah kredit ya. Kreditnya itu ada cash, uang, 2,5 juta, agak ke kanan ya ini saldonya. Jadi nggak sejajar sama yang 4 juta ini, karena dia di sebelah kredit. Nah, kreditnya lagi ada utang, accounts payable. Karena dia sisanya itu kan ngutang ya. Sisanya lagi itu ini salah ya, bukan 2 juta ya. Tapi 4 juta kalian kurang sama 2,5 juta. Berarti 1,5 juta ya. Kenapa? Karena saldo debit dan saldo kredit itu harus sama kalau ditotalin. Nah, ini kan 2,5 juta, kalian tambah sama 1,5 juta itu 4 juta. Nah, harus sama kayak debitnya, kredit dan kreditnya. Oke, nomor 2 di sini, pay bill for utilities this month. Kita bayar utilities expense bulan ini 1,5 juta. Nah, berarti jurnalnya debitnya adalah utilities expense karena beban ya. Beban itu kalau bertambah dia di sebelah debit ya, akan berpengaruh di sisi debitnya. Nah, lalu kreditnya agak ke kanan ya catatnya, itu cash sebesar 1,2 juta. Nah, ini kalau misalkan kredit itu agak ke sini, agak ke kanan. Nah, harus balance ya. Debit kredit itu harus equal atau sama. Oke, ini untuk materi general, jurnal atau jurnal umum. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.